Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Furjana, kelas 11 MIPA 5 dari SMA Negeri 1 Surakarta dengan guru pembimbing Bapak Siana Minister Pendidikan. Tujuan saya membuat video mengenai pemanasan global adalah untuk memberikan informasi mengenai apa sih sebenarnya pengertian pemanasan global itu sendiri dan apa saja penyebab serta dampak yang ditimbulkan dari pemanasan global. Apa pemanasan global itu? Pemanasan global atau biasa disebut global warming adalah suatu bentuk ketidakseimbangan ekosistem di bumi akibat terjadinya proses peningkatan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan di bumi. Global warming merupakan suatu proses yang ditandai dengan naiknya suhu atmosfer, laut, dan daratan. Sekedar info nih, suhu rata-rata global pada permukaan bumi telah menonjak 0,74 kurang lebih 0,18 derajat Celcius atau 1,33 atau kurang lebih 0,32 derajat Fahrenheit dalam 100 tahun terakhir. Pengertian pemanasan global menurut para ahli. Yang pertama ada Merriam-Webster. Pemanasan global menurut Merriam-Webster adalah peningkatan suhu atmosfer dan suhu laut di bumi secara luas dan diperkirakan terjadi karena peningkatan efek rumah kaca yang dihasilkan terutama dari polusi. Yang kedua ada Britannica. Pemanasan global menurut Britannica adalah fenomena yang lebih umum dari perubahan iklim yang mengacu pada perubahan yang menentukan iklim. Yang ketiga ada UC Liberal. Istilah pemanasan global mengacu pada peningkatan suhu rata-rata udara permukaan global dan lautan sejak sekitar tahun 1950 dan meningkat secara terus-menerus. Selanjutnya ada hubungan pemanasan global dengan efek rumah kaca. Hubungan antara efek rumah kaca dengan pemanasan global adalah penyerapan panas matahari oleh gas-gas rumah kaca yang disebut greenhouse gas seperti karbon dioksida yang dapat menyebabkan meningkatnya suhu atmosfer bumi dan menyebabkan pemanasan global atau global warming. Gas rumah kaca atau greenhouse sendiri adalah gas yang meningkatkan suhu atmosfer bumi karena menyerap panas dari sinar matahari. Peningkatan konsentrasi gas rumah kaca menyebabkan terjadinya pemanasan global. Peningkatan kadar gas rumah kaca seperti karbon dioksida, CO2 merupakan penyebab utama perubahan iklim climate change melalui pemanasan global. Bumi secara alami menjadi panas karena radiasi panas matahari yang masuk ke atmosfer. Karena terdapat gas rumah kaca di atmosfer, diantaranya seperti karbon dioksida CO2, metana CH4, nitro dioksida N2O. Sebagian panas tetap ada di atmosfer sehingga bumi menjadi hangat pada suhu yang tepat 60 derajat Fahrenheit per 16 derajat Celcius bagi hewan, tanaman, dan manusia untuk bisa bertahan hidup. Mekanisme inilah yang disebut efek gas rumah kaca. Tanpa efek gas rumah kaca, suhu rata-rata di dunia bisa menjadi minus 18 derajat Celcius. Kemudian ada penyebab pemanasan global. Yang pertama, ada efek rumah kaca. Pemanasan global terjadi ketika gas hasil efek rumah kaca seperti karbon dioksida CO2 dan polutan udara lainnya diserap oleh atmosfer dan dipantulkan balik ke permukaan bumi. Yang kedua, ada penebangan hutan atau deforestasi. Deforestasi sendiri bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan menebang pohon dan pembakaran lahan. Keduanya akan menyebabkan karbon dilepaskan ke atmosfer. Pembakaran hutan tentu akan menaikkan suhu rata-rata di daerah tersebut, sementara juga melepaskan karbon dioksida serta polutan lainnya dalam porsi yang lebih banyak. Nyatanya, tanaman dan pepohonan justru berperan besar untuk menyeimbangkan efek rumah kaca dengan menyerap lebih banyak karbon dioksida dan mencegahnya terperangkap di atmosfer. Yang ketiga, ada kendaraan bermotor. Asap sisa pembakaran mesin kendaraan bermotor menjadi penyebab emisi karbon terbanyak bersama pembangkit tenaga listrik. Saat ini, kendaraan bermotor masih menggunakan bahan bakar fosil. Pemanasan global yang keempat adalah pertanian dan peternakan. Industri peternakan menghasilkan metana dan karbon dioksida ke atmosfer. Peternakan bertanggung jawab atas 40% gas metana dan 20% karbon dioksida di atmosfer. Sedangkan pertanian membuat pemanasan global karena pupuk yang digunakan kaya akan nitrogen. Nitrogen sendiri adalah molekul yang bisa menahan panas 300 kali lebih banyak dari karbon dioksida. Yang kelima adalah limbah pabrik. Selain industri kertas, industri plastik merupakan salah satu pemicu global warming. Diperkirakan 12 juta barel minyak dapat memproduksi 30 juta produk plastik PET. Satu barelnya dapat berisi sekitar 159 liter atau setara dengan 135 kg. Minyak mentah yang dapat mengandung 118 kg karbon. Pembuatan setiap ton plastik PET dapat menghasilkan sekitar 3 ton karbon dioksida atau CO2. Yang keenam, ada penggunaan listrik yang berlebihan. Di Amerika Serikat sendiri, pembakaran batu bara untuk membangkit listrik
menghasilkan sekitar 2 miliar ton limbah CO2 setiap tahun. Selain itu, penggunaan klorofluorokarbon atau biasa disebut CFCs dalam refrigerator atau pendingin. Dampak pemanasan global. Dampak apa saja sih yang disebabkan oleh pemanasan global? Yang pertama, temperatur bumi akan semakin tinggi. Yang kedua, mencairnya es di kutub. Mencairnya glasier yang menyebabkan peningkatan volume air laut akibat debit air meningkat setelah triliunan ton es mencair. Yang ketiga, krisis air bersih. Hal ini disebabkan oleh penguapan pada air di dalam permukaan tanah sehingga air bersih akan sulit didapatkan. Yang keempat, kebakaran hutan. Peningkatan suhu udara yang tinggi juga dapat memicu terjadinya kebakaran hutan. Yang kelima, ada krisis pangan. Dampak pemanasan global lainnya adalah meningkatnya suhu air laut. Perubahan suhu air laut ini dapat menyebabkan kematian biota laut sehingga dapat menyebabkan krisis pangan akibat hilangnya populasi ikan dan hewan laut lainnya. Kemudian yang keenam ada penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon adalah salah satu lapisan atmosfer yang berada di dalam stratosfer, yaitu sekitar 17 sampai 25 km di atas permukaan bumi. Lapisan inilah yang melindungi bumi dari bahaya radiasi sinar ultraviolet atau UV. Yang ketujuh ada peristiwa alam ekstrim. Pemanasan global dapat berdampak pada meningkatnya peristiwa alam ekstrim seperti banjir, badai besar, dan tsunami. Seiring kian meningkatnya peristiwa alam ekstrim ini, jumlah masyarakat yang menjadi tunawisma karena kehilangan tempat tinggal juga meningkat. Kemudian yang ke-8 ada terjadinya kabut asap yang menyebabkan penyakit. Kebakaran hutan yang dipicu oleh pemanasan global yang juga dapat menimbulkan kabut asap yang mengganggu dan sangat membahayakan kesehatan manusia. Kenaikan suhu akibat pemanasan global juga berdampak buruk pada kesehatan tubuh, terutama pada imunitas makhluk hidup akan menurun sehingga mudah terserang berbagai penyakit. Yang keenam, rusaknya terumbu karang dan kepunahan spesies yang semakin meluas. Pemanasan global juga dapat berdampak pada kerusakan terumbu karang yang merupakan habitat dan sumber makanan berbagai biota laut. Selanjutnya ada upaya pencegahan pemanasan global. Perlu diingat bahwa kita harus melakukan reuse, reduce, recycle, menggunakan energi terbarukan dan mengurangi penggunaan batu bara, gasolin, kayu, dan bahan bakar organik lainnya. Kemudian kita meningkatkan efisiensi bahan bakar kendaraan. Selanjutnya mengurangi deforestation. Selanjutnya ada mendukung dan turut serta pada kegiatan penghijauan seperti reboisasi. Reboisasi sendiri adalah penanaman pohon kembali. Selanjutnya ada mengurangi penggunaan produk-produk yang mengandung klorofluorokarbon atau biasa disebut CFCs dengan menggunakan produk-produk yang ramah lingkungan. Kesimpulan dari video ini, pemanasan global merupakan salah satu isu utama yang mencuat saat ini. Pemanasan global telah menjadi fokus banyak pihak dengan rencana penanggulangan permasalahan pemanasan global yang digalakkan oleh pemerintah negara di seluruh dunia. Pemanasan global sendiri adalah suatu fenomena global yang dipicu oleh aktivitas manusia yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih guna lahan seperti mengubah hutan dan menjadi perkebunan dan lahan pertanian. Kegiatan ini menghasilkan gas-gas yang semakin lama semakin banyak jumlahnya di atmosfer seperti karbon dioksida CO2 melalui proses yang disebut dengan efek rumah kaca. Nah, maka dari itu untuk melawan global warming kita dapat melakukan penggalakan terhadap penanaman pohon kembali atau biasa yang disebut gerakan reboisasi. Gerakan peduli terhadap hutan. Jika hutan kita diganggu, maka kita tidak boleh diam saja. Hukuman bagi para pelaku illegal logging dan pembakaran hutan untuk membuka lahan pun harus diperketat dengan memberikan hukuman yang sebanding dengan akibat yang ditimbulkan dari penebangan pohon yang dapat menyebabkan bencana besar. Sekian video dari saya mengenai pemanasan global dan pemaparan mengenai pemanasan global. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.